Beberapa waktu lalu kita mendengar berita tentang KFC yang akan mengurangi jumlah pegawainya. Seperti bisnis fast food brand global di Indonesia, ini kayaknya lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi salah satunya ada sentimen Amerika Israel yang mungkin ya arahnya ke sana. Tapi apa benar itu jadi penyebab utama meredupnya dominasi KFC di Indonesia? Halo, saya Ignace Tuntung, selamat datang di Marketing. KFC suka nggak suka adalah brand yang mengedukasi orang Indonesia tentang fried chicken. KFC lah yang memperkenalkan fried chicken bertepung ya setahu saya. Dulu ya belum ada atau belum banyak lah. Dan KFC juga yang mengedukasi banyak orang Indonesia untuk makan ayam 2 potong. Karena dia punya paketnya 2 ayam 1 nasi. Sebelumnya kita cuma makan ayam tuh cuma 1 potong. Karena paket KFC nasi plus 2 ayam, jadinya kita mulai makan ayam 2. Hal ini juga yang bikin mereka dengan pede klaim produknya sebagai jagonya ayam. Namun beberapa tahun terakhir KFC mengalami ujian hebat ya, mulai dari persaingan yang makin manas, kehadiran persaingan multinasional. McD, AW, Burger King yang sekarang juga jualan ayam. Doner kebab pun juga jualan ayam. Wendy's, Popeyes, Wingstop yang suka nggak suka ya ayam juga. Gitu. Terus sentimen Amerika Israel juga kasih peluang untuk banyak pemain lokal baru. Ada Ricis, ada Jatinangor, ada Almas gitu ya. Nah, hingga akhirnya beberapa waktu belakangan beredar kabar KFC ini akan mengurangi jumlah pegawai. Saya berpendapat ini bukan sekedar sentimen Amerika Israel. Nah, apa aja? Mari kita bahas dengan framework marketing 7 Ps ya. Yang pertama produk. Secara produk, core produk KFC ini masih kompetitif untuk bisa nahan gempuran pesaing menurut saya. Menurut kualitatif studi kecil-kecilan yang saya pernah lakuin ya. Waktu itu saya running research untuk sebuah produk, tapi salah satu indikatornya adalah preferensi dia di makan di restoran. Dan KFC itu masih jadi salah satu pilihan utama walaupun bukan satu-satunya, terutama untuk ayam gorengnya. Permasalahannya, KFC ini dianggap kurang inovatif di sini. Berbeda dengan McD yang kreatif banget memperkenalkan banyak menu baru. Termasuk menu lokal ya, ada nasi uduk, ayam rendang, ayam Thai. Popeye pun juga sama. Dia punya chicken tender, onion ring, ayamnya pun rasanya macam-macam. Nah, sebagai indikasi lain, kita juga lihat gimana pesaing yang nggak inovatif, seperti Wendy's dan AW, itu juga cenderung nggak punya growth gitu. Kayaknya kok gitu-gitu aja ya, produknya begitu-gitu aja dan performa pun juga ya nggak bisa dibilang tumbuh, walaupun juga nggak bisa dibilang turun ya. Yang kedua adalah dari price. KFC terlihat mencoba beberapa strategi pricing dalam beberapa waktu belakangan. Beli jumlah tertentu, gratis voucher untuk pembelian selanjutnya. Kasih voucher di TikTok. Ini kayaknya mau merespon persaingan yang mulai yang rajin kasih diskon ya. McD dengan payment partnership, Wingstop dengan promo setiap Rabu, belum lagi yang lokal-lokal. Nah, jadi dia mulai merespon ke sana. Tapi anyway ya balik lagi ya, udahlah ini sesuatu yang sama. Nextnya adalah promotion. Berbekal dengan awareness yang udah tinggi, KFC seolah-olah tuh kayak nggak butuh ngelakuin marketing promosi yang agresif. Make sense saja gitu ya, walaupun ya dengan makin penuhnya kategori ini, kayaknya tetap perlu campaign untuk selalu mengingatkan dan kasih inspirasi untuk balik lagi ke KFC. Dan itu yang saya nggak lihat lah setidaknya. Nah, dari sisi place, KFC ini adalah salah satu dari sedikit brand besar di kategori ini yang dia lebih banyak bermain di mall ketimbang di standalone outlet gitu ya. Nah, sebenarnya ada plus minus soal ini. Plusnya adalah ketika dia ada di mall, maka nggak pusing cari traffic karena mall udah punya traffic sendiri. Standalone outlet ini cenderung punya PR tersendiri untuk mendatangkan traffic gitu ya. Tapi minusnya, satu, KFC harus dapat saingan lebih keras lagi dari tumbuhnya bisnis F&B di mall. Kan kita tahu, mall ini semakin jadi tempat tujuan kuliner di akhir pekan. Jadi dengan ngandelin mall, mereka harus siap diadu dengan banyaknya pilihan resto di sana. Minimnya standalone outlet juga memperkuat dan juga membuat mereka terbatas dalam menangkap tren lifestyle nongkrong. Karena anak sekarang suka nongkrong, nyari restoran yang bisa nongkrong. Ketika di mall, jadi kayak ya begitulah. Sehingga alasan untuk ke KFC pure hanya untuk makan, berbeda dengan McD misalnya, yang amat sangat kuat di standalone outlet. Mereka bisa menangkap potensi pergeseran gaya hidup yang lebih suka nongkrong. Nah, di sisi kualitas outlet, KFC pun juga terlihat nggak memiliki standar terhadap outlet mereka, terlebih di standalone ya. Untuk urusan pemilihan posisi outlet pun, KFC tampaknya perlu nyontek sedikit atau perlu ngintip-ngintip McD gimana ngelakuinnya. Outlet McD ini jelas banget alasannya kayaknya. Antara tempat di mana orang nunggu macet terurai, sehingga ayo mampir dulu deh, atau di pintu masuk atau pintu keluar residential area, seolah-olah menempati diri
untuk jadi opsi troubleshoot ya ketika di rumah nggak ada makanan. Ya udah mampir dulu beli deh. Sementara KFC kayak nggak begitu kebaca polanya. Saya nggak menemukan strategi pilihan tempatnya di situ. Jadi seolah-olah ya udah available, traffic oke, buka gitu ya. Nah selanjutnya dari sisi people, ini juga hal penting di mana KFC juga punya PR yang nggak kecil. Saya yakin upah pegawai KFC dan McD misalnya kurang lebih sama gitu ya. Namun kualitasnya buat saya sih tampak beda ya. Penampilan McD relatif lebih rapi, terstandar. KFC seolah-olah sekedar yang ya udahlah yang penting pakai seragam, terutama di area drive-thru. Begitu juga standar cara berkomunikasinya pun beda. McD terasa lebih terstandar dan konsisten. Sementara KFC mirip-mirip kayak AW, nggak begitu terasa konsisten. Dugaan saya kedisiplinan dalam menerapkan standar komunikasi dan skrip yang udah dibuat itu juga perlu diperbaiki ya. Nah, selanjutnya lagi soal proses. Di area ini juga KFC punya banyak PR. Ada e-kios, ini adalah layanan pemesanan mandiri dengan layar touchscreen. Fasilitas ini tuh ngebantu banyak hal. Pertama, ngurangin antrean. Kedua, bikin konsumen nyaman karena dia bisa eksplor pilihan ketimbang dia langsung tanya ke kasir, kalau itu apa, itu berapa. Kan kalau nanya terus gak enak, terus akhirnya orang jadi ya udah deh ini aja deh. Tapi kalau dia bisa kutak-kutik sendiri, dia bisa namain sendiri, pada akhirnya studi juga menunjukkan bahwa ini akan membuat konsumen belanja dengan lebih banyak. Nah sayangnya ketersediaan e-kios ini tidak sekonsisten McD yang ada di KFC. Jadi itu yang juga harus dipertimbangkan. Nah selanjutnya drive-thru. Beberapa outlet KFC drive-thru-nya tuh kayak dipaksain aja ya. Nggak konsisten, jalur drive-thru-nya sempit, nggak nyaman untuk pengemudi baru. Standalone outletnya pun nggak senyaman McD. Dan bahkan Popeyes yang baru-baru ini tampak agresif, itu juga bahkan lebih baik. Begitu juga kebersihan dalam outletnya yang cenderung tidak terstandar. Ada yang oke, ada yang aduh gimana ya. Padahal drive-thru ini penting untuk meningkatkan buying fluency. Yang pada akhirnya meningkatkan probability untuk mampir dan beli. Kalau nggak ada drive-thru, orang bisa punya banyak pertimbangan. Males pakai parkir lagi, belum lagi ya antri. Belum lagi kalau mereka buru-buru atau bahkan sekedar dia nggak pakai baju yang proper untuk pemesanan di kasir ya, dari rumah habis ngantar anak pakai baju rumah aja, ibu-ibu pakai daster, kalau dia harus antri di kasir kan aduh nggak deh gitu kan. Nah yang nggak kalah penting juga physical cues, ini adalah tentang ngebangun visualisasi yang bisa dijadiin bayangan tentang ini kualitas produknya kira-kira kayak gimana atau layanan ya. Bisa dari tampilan yang dan kenyamanan outlet, bisa dari foto produk gitu. KFC tampaknya nggak konsisten menjaga physical cues outletnya ini. Desainnya gayanya nggak semua seragam. Kualitas interior dan eksteriornya pun nggak konsisten. Kenyamanan outletnya pun tertinggal dibanding pesaing terdekatnya si McD, dan juga kini tertinggal dari Popeyes ya. Popeyes bagus banget sekarang gitu ya. Padahal physical cues ini penting dalam membangun persepsi kualitas produk. Konsumen kan bisa mikir, kalau outletnya gini gimana kualitas produknya? Atau sekedar kalah nyaman aja dengan pesaing terdekatnya gitu ya. So learningnya apa? Yang pertama konsistensi. Di berbagai area KFC butuh memperbaiki konsistensi. Kualitas outlet, ketersediaan e-kios, kualitas people yang bekerja di sana, cara komunikasinya, termasuk penampilannya. Harus diingat brand dibangun dari konsistensi. Jadi apapun yang konsisten akan diingat. Kalau konsisten bagus maka brandnya dipersepsikan bagus. Kalau konsisten jelek maka dipersepsikan jelek. Kalau tidak konsisten menciptakan persif resiko. Aduh, jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan nanti gitu. Karena nggak konsisten. Waktu yang di sana oke sih, di sini enggak. Akhirnya orang nggak tertarik karena was-was. Yang kedua, proses itu penting. Di tengah persaingan sengit, proses bisa menentukan. Bisnis bukan cuma sekedar produk, price dan promotion. Coba lihat berapa banyak produk yang kita beli bahkan bukan yang paling bagus, sekedar karena gampang didapetin. Itu penting, itu bukti pentingnya proses. Kalau proses untuk mendapetinnya sulit, maka akan banyak potensial loss. Yang ketiga, experience ekonomi. Di mana di masa sekarang konten tuh kan booming banget ya, semua orang bikin konten. Maka KFC pun perlu memperbaiki tampilan dan experience-nya mulai dari penampilan outlet, people, kenyamanan outlet, dan lain sebagainya. Nah, terus yang terakhir yang juga nggak kalah penting adalah dopamine trigger. Jadi dopamine ini kan hormon yang paling sering diharapkan oleh marketer. Karena dia adalah hormon of wanting more. Hormon yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atas dasar gambaran baik yang muncul darinya. Nah, hormon ini menciptakan ekspektasi dengan cara mendramatisir apapun yang menarik untuk kita. Terus habis itu keluar deh gambaran di benak kita. Dengan begitu kita punya urgensi untuk beli. Cara ngebangunnya adalah dengan memberi asupan panca indera kita dengan sesuatu yang bisa menarik. Bisa sekedar tempat yang nyaman banget, bisa sekedar sesuatu yang mudah banget didapatkan karena fasilitas drive-thru-nya mungkin, dan juga pemilihan outlet. Nah sayangnya kayaknya KFC belum memperhatikan itu dengan cukup baik dan
Di situ mungkin kalau diperbaiki, performa saya mungkin jadi bisa lebih baik. So, menarik banget brand yang mengedukasi sebagian besar orang Indonesia, terus sekarang lagi dapat ujian yang ya kita support supaya terus habis itu bisa improve dan kembali lagi. Seperti biasa ada kuis, pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.